Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki malam ke-27 di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik itu qiyamul lail, ya, salat tarawihnya, ibadah puasanya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, maupun ibadah-ibadah lainnya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya pada bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para saimin dan saimah rahimakumullah. Kali ini saya akan membahas mutiara Ramadan yang kedua. Yang kemarin yang pertama tentang ketika kita masuk bulan suci Ramadan itu seperti ibarat kata kita masuk ke dalam sebuah gua. Kali ini temanya adalah tentang puasa adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, itu dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, qala ta'ala, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa an ajzi bih. Ini adalah hadis qudsi. Setiap amal ibadah perbuatan anak Adam hanya untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, dan puasa itu dan milikku, wa ana ajazibih, dan aku yang akan membalasnya. Di sini menurut hadis ini, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada beberapa makna mengenai hadis ini. Yang pertama apa? Yang pertama, bahwa puasa ini bukanlah termasuk perbuatan riya, tidak terkena perbuatan riya. Kenapa? Karena puasa ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang sedang berpuasa. Kalau salat-salat lain seperti salat wajib 5 waktu, ibadah umroh, ibadah haji, jelas kelihatan, nampak oleh mata kita. Orang salat asar kita lihat, orang salat sunnah duha kita lihat, orang salat wajib lainnya kita lihat, itu bisa menimbulkan riya kalau dia bisa menyimpang dari niatnya itu. Atau ibadah umroh, jelas kelihatan dia berangkat umroh, rombongan kita antar sampai ke bandara. Ibadah haji juga sama seperti itu, tergantung niatnya, itu jelas. Tapi kalau puasa ini khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terkena yang riya, Yang kedua apa? Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna dari hadis ini adalah bahwa disebutkan dalam hadis ini, wa ana ajzibih, bahwa aku lah yang akan membalas, memberikan ganjaran pahala khusus bagi orang berpuasa. Artinya apa? Allah benar-benar mencintai ibadah ini. Allah benar-benar memuliakan ibadah ini. Ibadah khusus yang Allah berikan terhadap ibadah ini. Bagaimana takaran pahala puasanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa memberikan seberapa persen pahala puasa yang diberikan kepada orang yang bersangkutan ketika berpuasa. Kita nggak tahu. Contoh, misalkan kita pulang kerja capek,
ya kan. Ternyata kita aus banget, tenggorokan kering. Misalkan contoh, kita masuklah kamar mandi, kebetulan ada kamar mandi umum, ya kan. Pulang kerja capek, kita di pinggir jalan, kebetulan kata aus banget, kita kebetulan bawa aqua gelas satu, kita masuk aja kamar mandi umum, pura-pura kencing, ya kan. Kita minum lah 1 gelas air aqua, setelah itu makan, kebetulan bawa roti, ya kan, dimakan kamar mandi umum. Nggak ada yang tahu, kecuali Allah dan si pelakunya aja yang saat itu sedang berpuasa. Dia pulang, ya kan, lemas, capek, yo, aduh puasa ini, kata aku sama anak bininya, puasa ini capek banget. Padahal habis makan roti 1 bungkus sama aqua segelas. Ya, bininya tahu, anaknya tahu kalau dia nggak berpuasa. Atau dia berpuasa nggak tahu, hanya Allah dan dia tahu. Ini puasa khusus namanya, ibadah khusus, ibadah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar khusus, hanya Allah yang memberikan ganjaran pahala seberapa besar pahala yang aku berikan kepada yang berpuasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga, illa siyama, kecuali orang yang berpuasa. Artinya apa? Bahwa puasa ini benar-benar memang khusus, ibadah istimewa, ibadah spesial menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang spesial, ibadah yang istimewa, ibadah yang luar biasa, ya kan. Makanya ibadah ini ganjaran pahalanya hanya Allah yang bisa memberikan seberapa besar, berapa persen pahala yang diberikan kepada yang sedang berpuasa, ya kan. Ini ya. Yang keempat apa? Menurut Ibnu Hajar Asqalani, bahwa ibadah ini adalah merupakan sebuah keagungan, sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat sangat luar biasa, amat sangat agung dan mulia puasa ini, karena ini memang puasa yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya kira demikian tentang puasa hanya milik aku. Kaum muslimin dan muslimat, shaimi dan muslimah rahimakumullah, ada beberapa hal puasa yang membatalkan puasa, ya kan. Kalau makan dan minum membatalkan puasa itu udah lumrah biasa, ya kan. Sumpah palsu, ya kan, berbohong, gibah, fitnah orang, ya kan, marah-marah sampai memukul orang, itu udah biasa yang kita tahu bisa membatalkan pahala puasa kita. Tapi ada beberapa hal maksudnya yang kita tidak tahu, hal yang sekecilnya yang bisa membatalkan puasa. Apa contohnya? Misalkan kita mengeluarkan reak, tahu reak? Reak itu keluar dari tenggorokan kita. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, reak itu keluar dari tenggorokan kita. Setelah keluar dari kerongkongan mulut kita telan lagi tuh reak kita, itu bisa membatalkan pahala puasa kita, membatalkan puasa kita. Itu orang nggak tahu. Makanya hati-hati ketika keluar reak, jangan langsung telan lagi, buang reak itu. Itu yang bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua, air liur. Air liur itu kalau masih dalam tenggorokan, kita telan gak jadi masalah. Tapi ketika air liur itu keluar dari bibir kita, kemudian keluar dari bibir kita nih, sudah keluar dari bibir kita telan lagi air liur kita, itu yang bisa membatalkan puasa, karena dianggapnya minum. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya, makanya hati-hati dalam ini. Bagaimana dengan suntik?
suntik itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena suntik itu masuk dalam rongga yang kecil, bukan dalam rongga yang besar. Nah, suntik, saya nggak mau suntik lagi puasa, takut batal puasa. Nggak jadi masalah, suntik aja, suntik. Karena itu dalam ditusuknya dalam rongga yang kecil, bukan rongga yang besar. Ya, saya kira itu hal-hal yang kecil mesti diperhatikan ketika kita sedang berpuasa, ya. Demikian kiranya dari saya, mudah-mudahan ini manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.